Hujan baru saja berhenti ketika Li Muchen menuruni jalanan batu menuju kota Yunzhou. Kabut masih menggantung di udara, dan setiap langkahnya menimbulkan jejak basah di tanah. Ia mengenakan jubah biru tua sederhana, membawa sebilah tongkat kayu panjang di punggungnya. Tongkat yang sudah menemaninya selama 13 tahun di puncak Kunlun. 13 tahun, bukan waktu yang singkat bagi seorang anak yang kehilangan segalanya. Ketika berumur 10 tahun, Li Muchen melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rumah keluarganya terbakar. Kakeknya, satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, mati di depan matanya. Malam itu langit merah seperti neraka. Namun di tengah kesedihan itu, sosok bercahaya turun dari langit, dewa penjaga Kunlun, yang membawanya pergi ke dunia yang tak dikenal. Sejak saat itu, kehidupannya berubah. Di puncak gunung suci itu, ia dilatih oleh para dewa. Ia belajar seni bela diri kuno, teknik pernapasan abadi, dan rahasia pedang langit. Tak ada manusia yang mampu menandinginya. Tapi hari ini, ia kembali, bukan untuk berperang, melainkan untuk memutus masa lalu. Kota Yunzhou telah berubah. Bangunan modern menjulang tinggi, kereta melintas cepat, dan manusia sibuk dengan kehidupan fana. Namun bagi Li Muchen, dunia ini terasa asing, seperti mimpi yang belum selesai. Di depan gerbang kota, dua penjaga menatapnya dengan heran. Seorang pemuda berpakaian kuno, rambut panjang bergelombang, dan tatapan mata tajam seperti pedang. Anak muda, dari mana kau datang?" "Festival seni bela diri sudah lewat 2 minggu lalu," canda salah satu penjaga. Li Muchen menatapnya sekilas. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu." Nada suaranya datar, tapi dalamnya terasa seperti guruh di langit malam. Penjaga itu tertawa kecil. Namun ketika tatapan Li Muchen menembus matanya, ia justru bergidik. Ada sesuatu di pemuda ini, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Ia menyingkir tanpa sadar, dan Li Muchen melangkah masuk tanpa halangan. Di tengah keramaian pasar, Li Muchen berhenti. Matanya menatap papan besar bertuliskan keluarga Feng, keluarga yang dulu menjodohkannya ketika ia masih kecil. Ia bahkan belum mengenal gadis itu, namun janji antara keluarga telah dibuat tanpa persetujuannya. Kini, ia datang untuk memutuskan pertunangan itu sendiri. Namun takdir seolah bermain-main. Saat ia mendekati gedung megah itu, seorang wanita muda keluar dari gerbang depan. Rambut hitam panjangnya berkilau tertiup angin, matanya lembut namun penuh kebimbangan. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tapi setiap gerakannya memancarkan keanggunan alami. Li Muchen menatapnya sesaat, dan dunia terasa berhenti berputar. Wanita itu adalah Feng Xinyao, tunangan lamanya. "Permisi, Anda siapa?" tanya Xinyao sopan, menatap pria berpakaian kuno di depannya. Li Muchen menunduk sedikit, suaranya tenang tapi dalam. "Aku datang untuk mengembalikan janji yang tak seharusnya ada." Xinyao mengerutkan kening. "Janji?" Li Muchen membuka gulungan kain tua dari dalam pakaiannya. Di sana tertulis simbol dua keluarga, Li dan Feng, surat perjodohan kuno yang dibuat oleh generasi sebelumnya. "Dulu, ketika aku masih bocah, keluarga kita membuat janji tanpa persetujuanku," katanya dengan nada datar. "Hari ini aku datang untuk memutuskannya." Mata Xinyao membulat. "Jadi, kau itu Li Muchen?" Nama itu seperti petir di telinganya. Bertahun-tahun lalu, ia pernah mendengar kisah seorang anak keluarga Li yang hilang secara misterius. Orang-orang mengatakan ia mati. Tak ada yang tahu ia masih hidup. Apalagi kembali dengan aura sehebat ini. Sebelum Xinyao sempat bicara lebih jauh, dari arah dalam gedung terdengar suara berat dan sombong. "Li Muchen? Hah, jadi kau anak yang dulu hilang itu? Sudah mati saja tidak usah kembali." Sosok pria berjas hitam melangkah keluar. Feng Ziyang, sepupu Xinyao, pewaris sementara keluarga Feng. Ia dikenal angkuh dan kejam, menganggap keluarga Li sudah lama tak berharga. Ziyang menatap Muchen dari kepala hingga kaki, lalu terkekeh, datang dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat butut dan mengaku ingin memutus pertunangan. "Kau pikir keluarga Feng mau menurunkan derajat hanya karena bocah gunung?" Li Muchen tak menjawab. Ia hanya berdiri, angin meniup jubahnya perlahan. Aura yang tenang tapi menekan mulai terasa di sekitar. Xinyao berbisik, "Ziyang, jangan." Namun terlambat. Ziyang mengangkat tangan, memberi isyarat kepada dua pengawal. Usir dia keluar. Kalau melawan patahkan kakinya. Dua pria bertubuh besar maju, masing-masing memegang tongkat logam. Tapi, sebelum mereka sempat menyentuh Muchen, sesuatu yang tak kasat mata bergetar di udara. Dalam sekejap,
Kedua pengawal itu terhenti di tempat, mata mereka membelalak. Tongkat mereka jatuh, dan tubuh mereka terlempar sejauh 5 meter. Tanpa Mu Chen bergerak sedikit pun, udara menjadi sunyi. Orang-orang di sekitar berhenti berjalan. Bahkan burung di langit seolah menahan napas. Xiang mundur setapak, wajahnya pucat. Kau melakukan apa? Li Mu Chen menatapnya dingin. Aku hanya menyingkirkan gangguan kecil. Tatapannya lalu beralih ke Xinyao. Aku tidak datang untuk mencari musuh. Aku hanya ingin menepati sumpahku sendiri. Xinyao menggigit bibir. Sumpahmu? Li Mu Chen mengangkat wajahnya ke langit. Matahari sore menyinari wajahnya, memantulkan cahaya keemasan di iris matanya. 13 tahun lalu aku bersumpah di puncak Kunlun. Aku akan hidup untuk menebus semua kehancuran yang menimpa keluargaku. Nama Li tidak akan hilang dari sejarah. Keluargaku akan menjadi legasi abadi. Saat kata-kata itu bergema, cahaya tipis muncul dari tongkat kayu di punggungnya. Xinyao menatapnya dengan takjub, karena ia bisa merasakan kekuatan yang tidak berasal dari dunia fana. Sebuah kekuatan yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tapi di balik tekad itu, ada luka lama yang belum sembuh. Sebuah rahasia yang ia simpan dari semua orang, termasuk dirinya sendiri. Malam pun datang. Li Mu Chen berdiri di atap gedung tua, menatap pemandangan kota Yunzhou yang terang oleh lampu. Dalam hatinya, suara kakeknya bergema. Kekuatan sejati bukan berasal dari amarah, tapi dari keyakinan. Namun Mu Chen, ingatlah, dunia manusia tidak sebersih puncak Kunlun. Li Mu Chen menggenggam tongkatnya. Kalau begitu, biarlah dunia belajar arti dari nama Li Mu Chen. Dan di bawah sinar bulan, bayangannya menghilang, menandai awal dari kebangkitan seorang pendekar yang tak pernah terkalahkan. Angin malam berembus lembut melewati atap gedung tinggi kota Yunzhou. Di kejauhan, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di permukaan aspal basah. Dunia manusia telah berubah, penuh kebisingan, cahaya, dan keserakahan yang tersembunyi di balik senyum sopan. Li Mu Chen berjalan menyusuri gang sempit di antara gedung-gedung tua. Langkahnya tenang, tapi di balik sorot matanya ada kewaspadaan mendalam. Ia tahu, sejak menampakkan diri di depan keluarga Feng, banyak mata mulai memperhatikannya. Di dalam saku jubahnya, sebuah jimat kecil bergetar samar. Jimat pemberian Dewa Kunlun yang akan bereaksi jika ada energi jahat di sekitarnya. Dan malam ini, getarannya makin kuat. Jadi mereka sudah mulai bergerak, gumamnya pelan. Beberapa kilometer dari situ, di gedung kaca bertingkat, seorang pria berjas duduk di balik meja besar. Cahaya dari jendela memantulkan wajah dingin dan tajam Feng Ziyang. Di depannya berdiri seorang pria tua berambut putih separuh botak, mengenakan jas hitam dan membawa tongkat besi. Apakah benar dia? Tanya pria tua itu. Suaranya serak namun mengandung wibawa yang membuat udara terasa berat. Ziyang mengangguk. Ya, Tuan Mo, anak dari keluarga Li. Orang-orang dulu bilang dia mati di gunung. Tapi ternyata dia kembali, dengan kekuatan yang bahkan 2 pengawal terbaikku tak mampu hadapi. Tuan Mo menatap keluar jendela. Kalau begitu, rumor itu benar. Dewa Kunlun mengambilnya. Ia terdiam beberapa detik lalu menatap Ziyang tajam. Kau tahu apa artinya? Jika bocah itu kembali dan membawa warisan seni bela diri Kunlun, maka keseimbangan kekuatan di kota Yunzhou akan terguncang. Bukan hanya keluargamu. Seluruh dunia bawah tanah akan bereaksi. Ziyang mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin dia hilang dari muka bumi. Senyum licik muncul di wajah Tuan Mo. Baiklah. Tapi kau harus tahu, melawan murid Kunlun bukan hal mudah. Kau perlu memancingnya ke tempat di mana hukum surga tak berlaku. Dunia fana bisa kita kendalikan. Tapi kekuatan langit, itu cerita lain. Ziyang menunduk. Apa maksudmu? Gunakan orang yang ia kenal. Gunakan wanita itu, Feng Xinyao. Sementara itu, Xinyao duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi surat perjodohan yang sudah robek separuh. Kata-kata Mu Chen yang tadi terus terngiang di telinganya. Aku tidak datang untuk mencari musuh. Aku datang untuk menepati sumpahku. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa berat. Ia mengingat tatapan matanya. Tajam tapi penuh kesedihan. Seolah ada dunia lain di balik pandangan itu. Seorang pelayan masuk membawakan teh. Nona, Tuan Ziyang ingin menemui Anda di halaman depan. Xinyao berdiri perlahan, menyembunyikan surat itu di balik buku. Ia tahu, sepupunya bukan orang yang sabar. Tapi malam ini, entah mengapa, firasatnya buruk. Di halaman depan, Feng Ziyang sudah menunggu. Ia bersandar di mobil sport hitam. Wajahnya tampak dingin. Kau tahu, Xinyao, katanya tanpa basa-basi. Perjodohan itu penting bagi keluarga. Tapi bocah itu mempermalukan kita di depan orang banyak.
Kalau kabar ini menyebar, reputasi keluarga Feng akan hancur. Xinyao menatapnya dengan sorot mata tegas. Kalau reputasi kita hancur hanya karena seseorang menolak janji lama yang bahkan tidak ia setujui, maka yang hancur bukan kehormatan kita, tapi harga diri kita sendiri. Ziyang mendesis. Kau membelanya? Aku tidak membela siapapun, jawab Xinyao. Aku hanya tidak mau melanjutkan kebohongan. Ia berbalik hendak pergi, tapi Ziyang menahan lengannya. Kau tidak mengerti, Xinyao. Bocah itu ancaman. Aku sudah bicara dengan seseorang yang bisa menanganinya. Menanganinya? Xinyao menatapnya, terkejut. Apa yang kau lakukan? Namun Ziyang hanya tersenyum. Kau akan tahu nanti. Malam berikutnya, di pinggiran kota Yunzhou, Li Muchen berdiri di depan penginapan tua yang nyaris roboh. Ia sengaja memilih tempat sepi agar tak menarik perhatian. Tapi bahkan tempat sunyi pun kini tak lagi aman. Ketika ia menutup pintu kamar, jimat di sakunya bergetar lagi. Kali ini lebih kuat, seperti peringatan. Seketika ia berbalik, dan tanpa peringatan, sebuah bayangan hitam menerjang menembus jendela. Suara kaca pecah bergema dan kilatan pedang melintas hanya sejengkal dari wajahnya. Li Muchen menangkisnya dengan tongkat kayu. Benturan keras membuat udara bergetar, dan cahaya biru memancar dari tongkatnya. Dua sosok bertopeng muncul dari kegelapan, masing-masing membawa senjata aneh. Satu pedang sabit, satu cambuk berduri. Gerakan mereka cepat, tapi Muchen bergerak lebih cepat lagi. Dalam 5 langkah, ia sudah memutar tongkatnya, menangkis setiap serangan, dan menghempaskan keduanya ke dinding. Namun sebelum sempat bertanya siapa mereka, salah satu penyerang menggigit sesuatu di mulutnya. Tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi abu hitam. Li Muchen menatap sisa debu itu dengan wajah dingin. Prajurit Rou, dari Lembah Mo. Nama itu membawa kenangan buruk. Lembah Mo adalah sekte gelap yang dulu menentang Kunlun. Mereka haus kekuasaan, dan banyak murid Kunlun gugur karena racun serta sihir hitam mereka. Jika sekte itu masih hidup, berarti dunia bawah mulai bangkit kembali. Ia mengepalkan tangan. Jadi ini permainan mereka. Keesokan paginya, berita tentang pemuda misterius yang mengalahkan 2 penjahat hanya dengan tongkat kayu menyebar ke seluruh Yunzhou. Media online menulisnya dengan berbagai versi. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada yang menuduhnya biadab. Namun bagi Muchen semua itu tidak penting. Ia hanya ingin mencari kebenaran. Tapi seseorang datang ke penginapannya, Feng Xinyao. Ia mengenakan mantel putih, rambutnya dikuncir sederhana. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, katanya lirih. Tapi aku harus memperingatkanmu. Jiang bekerja sama dengan seseorang dari dunia bawah. Aku takut mereka mengincarmu. Li Muchen menatapnya sejenak, lalu berjalan ke jendela. Aku sudah tahu. Xinyao mendekat. Kau tahu? Ya, jawabnya tenang. Tadi malam 2 orang dari Lembah Mo menyerangku. Mereka mati sebelum sempat bicara. Xinyao menutup mulutnya, ngeri. Lembah Mo? Tapi, bukankah mereka sudah lenyap sejak perang kuno? Li Muchen menatap jauh keluar jendela. Tidak ada yang benar-benar lenyap di dunia ini, hanya bersembunyi menunggu saat yang tepat. Sore harinya, keduanya berjalan di taman kota Yunzhou, mencoba berpikir jernih. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan beberapa mobil hitam berhenti. 6 pria berseragam hitam turun, membawa senjata modern. Mereka bukan petarung kuno. Mereka tentara bayaran. Xinyao memucat. Mereka datang lagi. Li Muchen menatap tajam. Dalam sekejap, matanya memantulkan cahaya emas. Tongkat di punggungnya bergetar, dan ukiran naga di ujungnya menyala. Menarik, gumamnya. Dunia modern melawan warisan kuno. Suara peluru pertama memecah udara. Tapi sebelum sempat mengenai target, Li Muchen menggerakkan tangannya. Udara di sekitarnya bergetar, dan semua peluru berhenti di udara. Melayang seperti terjebak di waktu. Para penyerang membeku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam satu gerakan cepat, Muchen menekan tongkat ke tanah. Gelombang energi tak terlihat menyebar, menghantam semua mobil sekaligus. Kaca pecah, logam terpelintir, dan 6 penyerang terhempas ke tanah, pingsan. Xinyao menatapnya takjub. Kau bukan manusia biasa, Li Muchen menoleh perlahan. Aku bukan dewa, tapi aku pernah melihat mereka. Setelah pertempuran itu, mereka berdua bersembunyi di rumah teh tua di pinggir sungai. Hujan turun pelan di luar, menciptakan suara lembut yang menenangkan, tapi pikiran Muchen tetap waspada.
Aku harus menemukan siapa yang memimpin mereka, katanya pelan. Jika lembahmu bergerak, maka seseorang pasti memberi mereka akses ke kota. Xinyao menatapnya. Kau berpikir sepupuku? Tidak hanya dia, potong Muchen. Ada sesuatu yang lebih besar. Mungkin seseorang di balik lembahmu ingin mengambil sesuatu dariku. Ia menatap tongkatnya yang bersinar samar. Tongkat Kunlun ini bukan sekadar senjata. Di dalamnya terkunci peta menuju gerbang langit, tempat para dewa menyegel kekuatan abadi. Siapapun yang membukanya bisa menguasai dunia fana dan dunia roh sekaligus. Xinyao menatapnya tak berkedip. Dan kau satu-satunya yang tahu di mana gerbang itu. Muchen mengangguk perlahan. Itulah sebabnya aku tidak boleh kalah. Sekalipun seluruh dunia melawanku. Malam semakin larut. Di atap rumah teh itu, Li Muchen duduk bersila, menatap bulan. Di bawah sinar lembutnya, ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Energi spiritual mulai mengalir di tubuhnya, membentuk pusaran cahaya di sekeliling. Namun di kejauhan, bayangan hitam melayang di langit. Mata merah menyala dari balik kabut. Suara tertawa lirih terdengar samar. Kunlun's lost child. Akhirnya kembali. Tapi dunia ini tak lagi sama. Kau mungkin tak terkalahkan, tapi kami selalu menunggu. Li Muchen membuka mata, menatap ke arah suara itu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau begitu, datanglah. Dan malam itu, petir menyambar di langit Yunzhou, menandai dimulainya perang yang akan menggetarkan dua dunia. Dunia manusia dan dunia para dewa. Fajar menyingsing di atas kota Yunzhou. Langit yang semula kelabu kini diselimuti semburat jingga lembut. Di atap rumah teh tua, Li Muchen masih duduk bersila, tubuhnya dikelilingi cahaya samar. Energi spiritual dari alam mengalir ke dalam dirinya, menenangkan napas dan memperkuat jiwanya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seekor burung hitam hinggap di pagar atap, membawa gulungan kecil di paruhnya. Begitu Muchen membukanya, huruf kuno bercahaya keperakan melayang keluar, sebuah pesan spiritual. Gerbang langit tidak lagi tersegel. Tanda-tanda kebangkitan dunia roh telah muncul di lembah barat. Jika kau ingin melindungi warisan Kunlun, temuilah aku di kuil tua Heiyun sebelum matahari terbenam. Tanda pada surat itu, ukiran awan berputar, hanya dimiliki oleh guru Baixian, salah satu dari 7 murid agung Dewa Kunlun yang selamat. Berarti gurunya masih hidup. Li Muchen menggenggam surat itu erat. Guru, jadi Anda masih menjaga segel itu. Sementara itu, di bagian lain kota, Feng Xinyao berdiri di depan cermin, mencoba menyembunyikan luka di lengannya dengan perban tipis. Luka itu bukan dari pertarungan fisik, melainkan akibat racun spiritual yang sempat mengenai dirinya saat Muchen menangkis serangan lembah Mo malam sebelumnya. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Muchen, takut membuatnya khawatir. Tapi semakin hari, ia bisa merasakan tubuhnya dingin dan lemah. Ketika ia keluar dari kamar, seorang pelayan tergesa masuk. "Nona, ada seseorang mencari Anda." Ia mengaku dari keluarga Feng, tapi bukan dari cabang utama. Xinyao menatap heran. "Cabang bawah?" Pelayan mengangguk. Namanya Feng Rui. Nama itu membuat Xinyao membeku sejenak. Feng Rui, adik jauh dari kakeknya, yang dulu diusir karena dituduh mencuri rahasia bisnis keluarga. Tapi rumor di kalangan bawah tanah mengatakan, Feng Rui sekarang menjadi orang berpengaruh di dunia gelap Yunzhou. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Feng Rui duduk menunggu. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban sebagian, tapi matanya masih tajam. Saat Xinyao datang, ia tersenyum samar. "Sudah lama, Xinyao. Kau tumbuh jadi wanita tangguh, seperti ibumu dulu." Xinyao membalas dingin. "Aku datang bukan untuk nostalgia, Paman. Kau ingin bicara apa?" Feng Rui menyandarkan tubuhnya. "Aku tahu tentang anak itu, Li Muchen. Dan aku tahu sepupumu Xiang sudah bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seharusnya. Tapi bukan itu yang paling berbahaya." Xinyao menatap tajam. "Apa maksudmu?" "Lembahmu bukan sekadar sekte gelap," katanya pelan. "Mereka cabang dari sesuatu yang lebih tua. Ordo Tianhun, organisasi bayangan yang berusaha membuka gerbang langit demi menguasai kekuatan abadi para dewa." Xinyao mengerutkan kening. "Gerbang langit? Apa itu benar-benar ada?" Feng Rui mengangguk. "Tentu saja. Dan aku punya bukti." Ia membuka sebuah peti kayu di sampingnya. Di dalamnya terdapat lempengan logam kuno yang memancarkan cahaya biru samar, dengan simbol yang sama seperti pada tongkat Li Muchen. "Ini fragmen kunci gerbang langit," katanya. "Dan aku yakin, Muchen membawa bagian lainnya." Sore itu,
Li Muchen bersiap meninggalkan Yunzhou menuju kuil Heiyun. Ia berdiri di depan jendela rumah teh, menatap bayangan kota yang mulai tertutup kabut. Xin Yao datang tergesa, membawa lempengan logam dari Feng Rui. "Lihat ini," katanya sambil menyerahkannya. "Feng Rui memberiku benda ini." Katanya ini bagian dari kunci gerbang langit. Muchen menatapnya, lalu perlahan meletakkannya di atas meja. Begitu dua simbol, satu dari tongkatnya dan satu dari lempengan itu kan didekatkan, cahaya emas dan biru berpadu menjadi pusaran energi. Di tengah pusaran itu, muncul bayangan 3 gunung berselimut awan dan sebuah lembah bercahaya perak. "Itu peta," bisik Xin Yao. "Iya," jawab Muchen. "Gerbang langit, tersembunyi di antara 3 gunung di barat daya. Heiyun, Qianfeng, dan Lianhua." Ia menghela napas panjang. Guru Baishan mungkin sudah tahu. Tapi jika Ordo Tianhun juga mengejar ini, mereka pasti akan menempuh segala cara. Perjalanan menuju lembah barat tidak mudah. Mereka melewati hutan lebat dan tebing curam. Sepanjang jalan, Muchen mengajarkan Xin Yao teknik pernapasan dasar untuk menjaga tubuhnya dari serangan energi jahat. Tapi racun di tubuh Xin Yao semakin kuat. Wajahnya pucat, keringat dingin terus mengalir di pelipis. "Berhenti dulu," kata Muchen sambil menahan bahunya. "Kau memaksakan diri." "Aku tidak bisa berhenti sekarang," jawab Xin Yao dengan suara lirih. "Kalau aku istirahat, kita tertinggal dari mereka." Namun Muchen tahu tubuhnya sudah lemah. Ia mengeluarkan sebutir pil putih dari kantong kain dan memberikannya. "Minum ini. Ramuan pembersih roh dari Kunlun. Tidak akan menyembuhkan racun sepenuhnya, tapi bisa menunda efeknya." Xin Yao menatap pil itu ragu, lalu menelannya. Hangat aneh menyebar di seluruh tubuhnya, membuat napasnya sedikit lebih lega. Ia menatap Muchen dan tersenyum samar. "Kau selalu punya solusi untuk segalanya." Muchen membalas dengan tenang. "Hanya karena aku sudah terlalu lama hidup di dunia yang keras." Malam hari, mereka tiba di kuil Heiyun, tempat pertemuan yang disebutkan dalam surat. Kuil itu berdiri di puncak tebing, dikelilingi kabut abadi. Batu-batu di sekitar bangunan itu penuh ukiran naga dan simbol langit. Tapi suasananya terlalu sunyi. Muchen langsung tahu sesuatu salah. Ia menarik tongkatnya perlahan. Begitu mereka melewati gerbang kayu kuil, hawa dingin menusuk tulang. Bau darah samar tercium. Lilin-lilin di altar padam, dan di tengah aula utama, seseorang duduk bersila, tubuhnya tegak tapi tak bergerak. Guru Baishan. Muchen mendekat perlahan. Namun begitu ia menyentuh bahunya, tubuh itu runtuh, kosong, tanpa jiwa, mata Muchen membulat. Di dinding belakang altar, simbol kuno tergores dengan darah. Gerbang langit telah terbuka. Tapi bukan oleh tangan surga. Li Muchen mengepalkan tangan. "Mereka sudah mendahului kita." Xin Yao menatap sekeliling dengan gemetar. Siapa yang bisa melakukan ini pada seorang murid Kunlun? Dari kegelapan, terdengar suara berat dan dingin. "Aku." Bayangan tinggi muncul dari balik pilar. Sosok itu mengenakan jubah hitam berlapis perak. Wajahnya tertutup topeng setengah, memperlihatkan mata merah menyala. Energinya berdenyut seperti kabut gelap. Li Muchen segera mengenali auranya. "Ordo Tianhun." Pria bertopeng itu tertawa pelan. "Benar. Kami sudah menunggumu, murid terakhir Kunlun. Dunia ini bukan milik dewa lagi. Kekuatan abadi seharusnya menjadi milik manusia yang berani merebutnya." Muchen mengangkat tongkatnya. "Kau membunuh guruku untuk itu?" "Bukan hanya dia," jawab pria itu mengulurkan tangan. Dari tanah muncul 3 arwah berwujud kabut. Wajah para murid Kunlun yang lain kini berubah menjadi roh terikat. Mereka semua melayani gerbang yang baru. Xin Yao mundur, ketakutan. Kau memperbudak arwah mereka?" Pria itu tertawa nyaring. "Mereka memilihnya sendiri. Dunia lama sudah runtuh. Kunlun hanyalah legenda." Muchen menatapnya dengan dingin. "Kalau begitu, biar legenda itu bangkit kembali." Tongkatnya bergetar, lalu cahaya emas meledak dari tanah. Simbol naga di tongkat berputar, menciptakan pusaran energi yang menelan kabut gelap. Benturan 2 kekuatan langit mengguncang seluruh kuil, batu-batu berjatuhan, dan suara petir menyambar di luar. Pertarungan berlangsung cepat dan sengit. Pria bertopeng menyerang dengan pedang bayangan, tapi Muchen menangkis dengan tongkat yang kini bersinar seperti matahari. Setiap benturan menimbulkan gelombang energi yang membuat tanah bergetar. Namun ketika Muchen hendak memberikan serangan terakhir, pria itu tiba-tiba tertawa dan menghilang menjadi kabut. "Gerbang sudah terbuka, Li Muchen. Kau tidak bisa menghentikannya. Dan ketika kau datang, yang menunggumu bukan lagi dunia manusia." Kuil Heiyun runtuh sebagian. Xin Yao berlari ke arah Muchen yang berdiri di tengah reruntuhan. Darah mengalir di pelipisnya.
Kau terluka. Mu Chen menggeleng. Aku baik-baik saja, tapi dia benar. Gerbang langit sudah terbuka. Ia menatap langit malam yang kini berubah aneh. Bintang-bintang berkedip merah, dan di ufuk barat, cahaya besar keemasan menjulang seperti obor raksasa. Itulah tanda gerbang langit. Xin Yao menatapnya ngeri. Kalau gerbang itu terbuka, apa yang akan terjadi? Mu Chen menjawab lirih. Keseimbangan dunia akan hancur. Para roh dewa dan manusia akan berbenturan, dan darah akan mengalir lagi seperti ribuan tahun lalu. Keesokan harinya mereka menuruni gunung dengan langkah cepat. Xin Yao masih lemah, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Di tangan Mu Chen, ia menggenggam potongan tongkat Kunlun dan fragmen logam yang kini bersatu. Keduanya bersinar perlahan, seolah menuntun mereka ke arah cahaya di barat. Namun dari balik pepohonan, seseorang mengamati mereka. Seorang wanita berambut hitam pendek, dengan pakaian perak dan mata dingin. Ia memegang kipas besi bertuliskan simbol Tianhun. Jadi, dia benar-benar membawa kunci itu, gumamnya. Tuan akan senang mendengarnya. Ia membuka kipasnya, dan tubuhnya menghilang menjadi kabut. Sementara itu, di tebing tertinggi barat Yunzhou, Li Muchen berhenti dan menatap langit. Aku bisa merasakan tarikan spiritual dari sana, katanya. Gerbang langit mulai aktif. Xin Yao menatapnya. Kalau kau pergi ke sana, mungkin kau tidak akan kembali. Mu Chen menatapnya dalam-dalam. Aku sudah lama mati, Xin Yao. Hidupku sekarang hanyalah kesempatan kedua untuk memperbaiki dunia. Xin Yao menggenggam tangannya erat. Kalau begitu biarkan aku ikut. Dunia ini bukan hanya milikmu untuk diselamatkan. Mu Chen tersenyum tipis. Kalau begitu mari kita selamatkan dunia bersama. Di kejauhan, cahaya gerbang langit semakin terang, memecah awan seperti matahari kedua. Dan di bawah sinar itu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Lembah Tianlan terbentang luas di depan mereka. Kabut putih mengalir di antara tebing batu, sementara langit di atas berpendar keemasan, seperti matahari terbit yang tak pernah padam. Di tengah lembah itu berdiri gerbang langit, menjulang setinggi menara, terbuat dari batu giok bercahaya lembut. Simbol kuno berputar di permukaannya, memancarkan kilatan energi spiritual yang begitu kuat hingga udara di sekitarnya bergetar. Li Muchen berdiri di tepi jurang, rambutnya berkibar diterpa angin spiritual yang keras. Feng Xinyao di sisinya, wajahnya pucat tapi tekadnya tidak goyah. Kau yakin ingin masuk ke sana? Tanya Xinyao pelan. Dewa-dewa kuno menyegel gerbang itu bukan tanpa alasan. Mu Chen menatap cahaya keemasan di kejauhan. Kalau gerbang itu terbuka dan jatuh ke tangan Ordo Tianhun, dunia ini akan menjadi medan perang. Aku tidak bisa tinggal diam, ia melangkah maju. Langkahnya bergema di tanah yang bergetar oleh kekuatan ilahi. Namun sebelum mereka sempat mendekat, langit di atas retak, dan dari celah cahaya itu turun pasukan berjubah hitam. Ada ratusan dari mereka, masing-masing memegang senjata aneh yang memancarkan aura iblis. Mereka berdiri membentuk formasi lingkaran di sekitar gerbang langit. Di tengah mereka, berdiri seorang pria bertopeng perak dengan rambut putih panjang yang berkilau seperti es. Tatapannya tajam, suaranya berat, namun setiap kata mengandung kekuatan yang membuat bumi berguncang. Selamat datang, murid terakhir Kunlun, katanya. Aku telah menunggumu. Li Muchen menatapnya dengan dingin. Kau, pemimpin Ordo Tianhun? Pria itu tersenyum samar. Orang memanggilku Mu Tianxue. Dunia mengenalku sebagai penghancur Kunlun. Tapi bagi para dewa yang terpenjara, aku adalah pembebas mereka. Pembebas? Mu Chen menatap tajam. Kau menyebut pembunuhan dan perbudakan roh sebagai pembebasan? Tianxue tertawa kecil. Kau terlalu naif. Dewa dan manusia berbeda hanya dalam sebutan. Keduanya haus kekuasaan. Kunlun menyembunyikan rahasia abadi di balik gerbang itu, agar hanya mereka yang disebut suci bisa menggunakannya. Tapi aku akan membukanya, agar dunia manusia tak lagi tunduk pada langit. Ia mengangkat tangan, dan gerbang langit bergetar hebat. Cahaya keemasan di puncaknya memecah langit menjadi dua. Angin spiritual melolong seperti badai ribuan roh. Mu Chen menancapkan tongkatnya ke tanah, menahan tekanan itu. Kalau begitu, kau memaksa tanganku. Suara petir membelah udara. Tongkat Kunlun memancarkan aura biru keemasan. Simbol naga di ujungnya hidup dan melingkar di sekeliling tubuh Mu Chen. Sementara Xin Yao berdiri di belakangnya, membentuk segel pelindung dengan sisa kekuatan spiritual yang diajarkan Mu Chen sebelumnya. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Tianhun menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Puluhan pedang hitam berterbangan, menciptakan busur-busur cahaya gelap.
Mu Chen berputar cepat, menangkis setiap serangan dengan tongkatnya. Dalam setiap ayunan, suara naga terdengar samar. Sebuah gema kekuatan yang berasal dari puncak Kunlun sendiri. Tanah bergetar hebat. Batu-batu beterbangan, debu bercampur dengan kilatan cahaya. Setiap kali tongkat Mu Chen menghantam tanah, puluhan musuh terhempas seperti diterpa badai. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Energi spiritualnya mulai terkuras. Dari belakang, Xinyao menjerit, "Mu Chen, di belakangmu." Seekor makhluk raksasa muncul dari bayangan. Tubuhnya seperti manusia tapi berkepala ular. Kulitnya hitam berkilat, dan matanya menyala merah. Itu bukan manusia, bukan pula roh biasa. Beast of Chaos, gumam Mu Chen. Mereka benar-benar membuka segel dunia bawah. Makhluk itu mengaum, menebas dengan cakar tajam. Li Mu Chen melompat tinggi, lalu menghantamkan tongkatnya ke kepala makhluk itu. Ledakan besar mengguncang lembah, menghancurkan separuh tebing. Tapi makhluk itu bangkit lagi. Tubuhnya memulihkan diri seketika. Mu Chen mengerutkan kening. Regeneratif. Bukan target biasa. Xinyao menatapnya dengan cemas. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Mu Chen memejamkan mata sejenak. Dengan kekuatan yang bahkan aku takut gunakan, ia membuka mata. Cahaya biru muda menyala dari pupilnya. Simbol di tongkat Kunlun berputar lebih cepat, mengeluarkan suara berdengung keras. Angin di sekelilingnya berubah menjadi badai spiritual yang menderu. Teknik Kunlun tingkat 9. Roh langit menyatu tubuh. Cahaya emas membungkus tubuh Mu Chen, membuat rambutnya berkibar seperti api. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan dan muncul di depan makhluk itu. Pukulan tongkatnya menembus dada makhluk tersebut, menciptakan lubang besar bercahaya. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya meledak menjadi ribuan partikel hitam yang menghilang bersama angin. Namun kekuatan itu bukan tanpa harga. Darah menetes dari hidung Mu Chen dan kakinya gemetar. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Xinyao berlari menahan tubuhnya. Kau menggunakan teknik itu lagi. Kau tahu itu bisa merusak jiwamu. Mu Chen tersenyum lemah. Aku tidak bisa menahan diri kalau kau di depan bahaya. Sementara itu, Mo Tianshui menatap mereka dengan tenang, seolah semua itu hanya permainan. Kau kuat, Li Mu Chen, tapi kekuatanmu datang dari langit. Dan langit selalu menuntut balasan. Ia mengangkat pedang panjang dari pinggangnya. Bilahnya hitam pekat, tapi di sepanjang tepinya mengalir kilatan merah seperti darah. Pedang ini, Tian Hun Fang, ditempa dari tulang seekor naga ilahi. Dan hari ini, darahmu akan menjadi segel terakhir untuk membuka gerbang. Mu Chen mengangkat tongkatnya kembali. Kalau begitu datanglah. Mereka berdua melesat ke depan, dua kilatan cahaya. Satu keemasan, satu gelap, bertabrakan di udara. Ledakan energi membuat seluruh lembah bergetar. Batu-batu pecah, pepohonan tercabut dari akar, dan awan di langit terbelah dua. Pertarungan mereka berlangsung cepat, nyaris tak terlihat oleh mata manusia. Pedang Tianshui memotong udara, meninggalkan garis merah membara, sementara tongkat Mu Chen menangkis dengan kekuatan yang memecah ruang. Menyerahlah bocah Kunlun, seru Tianshui. Kau tak bisa melawan takdir. Takdir? Mu Chen mendesis. Aku tidak percaya pada takdir. Aku menciptakan jalanku sendiri. Namun di tengah pertempuran, Xinyao melihat sesuatu di gerbang langit. Cahaya keemasan di puncaknya berubah menjadi merah darah. Dan dari retakan di tengah pintu, mulai muncul siluet-siluet besar. Makhluk bersayap, bertanduk, dengan mata menyala seperti bara. Mu Chen, teriaknya. Gerbang itu terbuka. Li Mu Chen menoleh, tapi itu cukup membuat Tianshui memanfaatkan celah. Pedangnya menembus bahu Mu Chen, membuat darah memercik ke udara. Mu Chen. Xinyao berlari, tapi angin spiritual menahannya. Tianshui menatapnya dengan tatapan puas. Dengan darah pewaris Kunlun, segel terakhir akan terbuka. Ia menarik pedangnya dari tubuh Mu Chen dan menorehkan darah itu ke arah gerbang. Cahaya besar meledak dan gerbang langit terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya keluar ribuan roh, separuh bercahaya, separuh gelap, menjerit, menangis dan tertawa sekaligus. Langit berubah warna, matahari tertutup kabut darah. Dunia mulai bergetar. Li Mu Chen jatuh berlutut. Darah mengalir deras dari luka di bahunya. Tapi ia tidak menyerah. Ia memandang gerbang itu, sumber kekacauan, dan juga jawaban atas semua penderitaan dunia. Kalau ini adalah kehendak langit, gumamnya pelan, maka aku akan melawan langit. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya biru kembali menyala, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Simbol naga di tongkat itu keluar sepenuhnya.
bukan lagi ukiran, melainkan makhluk hidup yang berputar di langit, mengaum keras. Tian Shui tertegun. Tidak mungkin. Kau melepaskan roh naga Kunlun? Li Muchen berdiri lagi. Kau ingin membuka gerbang? Maka biarlah naga langit yang menutupnya kembali. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Roh naga melingkar mengitari gerbang langit, menelan cahaya merah yang keluar darinya. Petir menyambar, tanah retak, dan badai energi menelan seluruh lembah. Tian Shui mencoba menahan, tapi kekuatan itu terlalu besar. Ia berteriak marah. Kau akan menghancurkan dunia ini. Dunia yang kau kotori tidak pantas dipertahankan. Balas Muchen ledakan terakhir terjadi. Cahaya putih memenuhi langit, menelan segalanya. Saat debu mereda, lembah Tianlan hancur menjadi kawah raksasa. Gerbang langit lenyap. Mo Tianshui terbaring di tanah. Tubuhnya terluka parah tapi masih hidup. Ia menatap langit dengan tawa getir. Kau menang, Li Muchen, tapi lihatlah di sekelilingmu. Dunia ini sudah retak, dan suatu hari kekuatan itu akan menelammu sendiri. Li Muchen berdiri di antara puing-puing, tubuhnya berlumur darah. Tongkat Kunlun kini retak di ujungnya. Ia menatap Xinyao yang berlari ke arahnya, air mata mengalir di pipi wanita itu. Kau berhasil, bisiknya lirih. Muchen tersenyum tipis. Untuk sementara. Ia menatap langit yang kini cerah kembali. Tapi jauh di cakrawala, garis halus merah masih berpendar. Tanda bahwa gerbang langit belum sepenuhnya hilang. Malam itu, mereka beristirahat di hutan di bawah gunung. Xinyao duduk di samping Muchen yang bersandar di batang pohon besar. Ia mengganti perban di bahunya dengan lembut. Kalau kau terus seperti ini, tubuhmu tidak akan bertahan lama, katanya dengan suara pelan. Muchen menatapnya. Senyum samar muncul. Aku sudah tahu sejak awal, tapi aku tidak menyesal. Kenapa? Karena selama aku bisa melindungi seseorang yang berani berdiri di sampingku, maka hidupku tidak sia-sia. Xinyao menunduk, matanya bergetar. Kau selalu bicara seolah semua ini bukan tentangmu. Karena memang bukan, jawab Muchen. Ini tentang dunia, tentang harapan, tentang Namali yang tidak akan pernah dikalahkan. Ia menatap langit malam, dan bintang-bintang mulai muncul kembali satu persatu, seolah memberi salam kepada pahlawan yang melawan surga itu. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran besar di lembah Tianlan. Langit di atas Yunzhou kembali biru, dan kabut darah yang dulu menggantung di cakrawala perlahan menghilang. Dunia tampak damai, tapi di bawah ketenangan itu, energi spiritual terasa kacau, seperti bumi yang kehilangan keseimbangannya. Di sebuah gubuk di tepi hutan utara, Li Muchen duduk bersila, tubuhnya dikelilingi kabut biru pucat. Matanya terpejam, tapi dari tubuhnya keluar getaran aneh. Bukan hanya kekuatan spiritual biasa, melainkan energi naga kuno yang tak stabil. Feng Xinyao berdiri di dekat pintu, menggenggam cawan air herbal. Wajahnya khawatir. Setiap malam, tubuh Muchen menggigil, cahaya naga biru sering muncul dari punggungnya, seolah ingin melepaskan diri. Kadang ia mendengar suara raungan samar di sekeliling rumah. Suara yang hanya berhenti ketika ia memanggil nama Muchen. Pagi itu, saat matahari menembus celah dedaunan, Muchen membuka matanya, tatapannya tajam, tapi pupilnya kini berwarna emas kebiruan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Berapa lama aku tidak sadarkan diri. Suaranya dalam, tapi terdengar sedikit berbeda, berat, bergema. Xinyao menunduk. 3 hari. Setelah kau menutup gerbang langit, tubuhmu nyaris mati. Aku pikir kau tak akan bangun lagi. Muchen terdiam. Ia menyentuh dadanya. Merasakan detak jantung yang tak stabil. Roh naga di dalam tongkat Kunlun kini menyatu denganku. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan energi yang mengalir dalam nadinya. Liar, tak terkendali, tapi juga menakjubkan. Ia tahu kekuatan itu bukan milik manusia biasa. Dan bersamaan dengan kekuatan itu, datang pula bayangan dari masa lalu. Malam itu Muchen bermimpi. Ia berdiri di puncak gunung bersalju, dikelilingi 7 pilar batu yang bercahaya. Di tengahnya sesosok pria tua berjubah putih menatapnya dengan mata bijak. Muchen, suara itu bergema lembut. Kau telah melampaui batas manusia. Tapi kekuatan naga yang kau ikat bukan sekadar anugerah. Itu warisan dari darah yang tidak murni. Muchen menatap bingung. Darah yang tidak murni? Ya, jawab sosok itu. Dewa Kunlun bukan hanya pelatihmu. Dia adalah ayah dari roh naga yang kini bersemayam di tubuhmu. Artinya darahmu bukan sepenuhnya manusia. Petir menyambar di langit mimpi itu. Muchen terdiam, sulit bernapas. Suatu hari, roh naga itu akan menuntut kendali.
Jika kau gagal menahannya, kau bukan lagi Li Muchen, melainkan naga yang menghancurkan dunia. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan gema yang menggema di pikirannya. Ketika Muchen terbangun, napasnya berat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Xinyao menatapnya cemas. Kau bermimpi buruk lagi? Muchen menatap tangannya sendiri, yang bergetar halus. Bukan mimpi, tapi peringatan. Hari-hari berikutnya, Muchen melatih kendali spiritualnya di tepi danau pegunungan. Ia melatih teknik napas naga, cara untuk menenangkan energi liar di dalam dirinya. Namun setiap kali ia memusatkan kekuatan, bayangan naga muncul di belakangnya. Besar, indah, namun menakutkan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Xinyao datang membawa kabar. Muchen, aku baru dari kota. Orang-orang mulai resah. Katanya, ada kelompok baru yang menamai diri mereka Ordo Langit Baru. Mereka mengaku sebagai penerus Tianhun dan mencari Raja Naga yang disebut-sebut telah bangkit. Muchen menatapnya. Mereka mencariku. Xinyao menggigit bibir. Ya, tapi bukan untuk membunuhmu. Mereka ingin menjadikanmu pemimpin mereka. Mereka percaya kau reinkarnasi Dewa Naga yang lama ditunggu. Li Muchen berdiri. Mereka salah. Aku bukan dewa. Aku bahkan tidak yakin aku masih manusia. Ia berjalan keluar, menatap langit senja yang merah keemasan. Tapi kalau mereka datang dengan niat menghancurkan keseimbangan lagi, maka aku tak akan ragu. Beberapa hari kemudian, malam turun perlahan di atas desa kecil di kaki gunung. Hujan turun tipis. Muchen dan Xinyao duduk di dalam pondok, menyalakan api kecil di tungku. Keheningan hanya dipecahkan oleh suara hujan di atap bambu. Tiba-tiba, udara berubah dingin. Lilin padam tanpa sebab. Xinyao menoleh. Ada sesuatu di luar. Muchen berdiri, mengambil tongkatnya yang kini diselimuti retakan bercahaya. Ia berjalan keluar perlahan. Di bawah rintik hujan, 10 sosok berjubah putih berdiri berjajar. Wajah mereka tertutup topeng perak. Di dada masing-masing terukir simbol naga bersayap. Pemimpin mereka melangkah maju. Salam untuk Raja Naga. Muchen menatap dingin. Aku bukan raja kalian. Pria itu menunduk, tapi suaranya tetap tenang. Tapi kau adalah satu-satunya yang memiliki darah Kunlun dan roh naga sejati. Dunia sudah berubah, Li Muchen. Surga telah menutup diri, dan manusia butuh pemimpin baru. Muchen menggenggam tongkatnya erat. Kalau kau berpikir aku akan memimpin perang melawan langit, kau salah besar. Pemimpin itu tersenyum tipis. Kau tidak punya pilihan. Dunia ini tidak akan tenang sebelum naga bangkit sepenuhnya. Ia mengangkat tangan, dan 10 pengikutnya serempak menarik pedang spiritual mereka. Cahaya putih menyala di tengah hujan, membentuk formasi yang berputar cepat. Muchen menatap mereka, mata emasnya bersinar. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kenapa naga tidak bisa dikendalikan. Pertarungan meledak dalam sekejap. Petir menghantam tanah ketika tongkat Muchen beradu dengan pedang-pedang spiritual. Setiap gerakan menghasilkan gelombang energi yang menghancurkan pepohonan di sekitar. Muchen bergerak secepat angin, tapi formasi musuh begitu rapat. Setiap serangan mereka menyatu, membentuk jaringan cahaya yang menekan kekuatan naga di dalam dirinya. Xinyao, yang menonton dari jauh, berusaha membantu dengan segel pelindung. Tapi tiba-tiba salah satu musuh memecahkan segelnya dan menyerangnya. Ia terjatuh, darah menetes dari bibirnya. Xinyao, teriak Muchen. Dan saat itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Tatapannya berubah. Mata emasnya bersinar menyala, kulitnya memancarkan kilau biru, dan suara raungan naga mengguncang seluruh hutan. Energi spiritual meluap dari tubuhnya, membentuk wujud naga raksasa transparan yang melingkari lembah. Berhenti, teriaknya, tapi suaranya kini bergema seperti dua makhluk sekaligus, manusia dan naga. Para penyerang berteriak ketakutan. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi cahaya dari tubuh Muchen menelan mereka seperti badai. Dalam sekejap, tanah hancur, batu meledak, dan hujan berhenti seolah takut pada kekuatan itu. Ketika semua usai, hening panjang menyelimuti. Tubuh Muchen jatuh berlutut di tanah, napasnya berat. Di sekitarnya, bekas kehancuran terbentang, pepohonan terbakar, tanah terbelah, dan udara dipenuhi sisa energi naga yang menakutkan. Xinyao berlari mendekat, lututnya gemetar. Muchen, apa yang kau lakukan? Ia menatapnya dengan mata yang kini setengah emas, setengah hitam. Aku tidak bisa mengendalikannya. Xinyao memeluknya dari belakang. Air matanya jatuh di bahu Muchen. Kau bukan monster. Jangan biarkan kekuatan itu menelanmu.
Untuk pertama kalinya sejak perang di Gerbang Langit, Mu Chen menutup matanya, tubuhnya gemetar seperti anak kecil. Aku takut, Xinyao. Takut suatu hari aku akan menghancurkan dunia yang berusaha kulindungi. Beberapa hari kemudian, kabar tentang naga biru dari Gunung Utara menyebar ke seluruh negeri. Para biksu dari lembah barat menganggapnya pertanda kebangkitan dewa, sementara bangsawan di ibu kota mulai membentuk pasukan untuk menangkap roh jahat itu. Dunia sekali lagi bergetar di bawah nama yang sama, Li Mu Chen. Di malam yang sunyi, Xinyao menulis surat dengan tangan gemetar. Jika dunia menolakmu, maka biar aku yang berdiri di sisimu. Karena aku percaya, tidak ada kekuatan yang jahat selama hatinya masih mampu mencintai. Ia menyelipkan surat itu di dalam tongkat Kunlun milik Mu Chen tanpa memberitahunya. Beberapa minggu kemudian, langit Yunzhou kembali berubah. Awan hitam berkumpul di atas gunung. Petir menyambar berulang kali, tapi tidak hujan. Di tengah badai itu, seseorang berdiri di puncak tebing. Tubuhnya kurus, tapi auranya kuat dan dingin. Itu Mo Tianshui, pemimpin Ordo Tianhun, yang dulu dikira mati. Setengah wajahnya hancur, tapi matanya masih menyala dengan cahaya merah. Li Mu Chen, katanya dengan suara serak. Kau menutup gerbang langit, tapi kau membuka segel naga di dalam dirimu sendiri. Dunia ini belum selesai. Kita baru saja memulai. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul lingkaran besar bercahaya ungu. Di tengahnya muncul bayangan raksasa yang menyerupai naga gelap, musuh alami naga Kunlun, roh naga hitam. Lawanmu sudah bangkit. Di kejauhan, Li Mu Chen berdiri di depan air terjun, mendengar raungan itu. Ia menatap ke langit yang bergejolak. Matanya memantulkan dua warna, biru dan emas. Jika dunia menolak naga, katanya pelan, maka biarlah naga menulis ulang dunia. Feng Xinyao berdiri di belakangnya, memegang tangannya erat. Kau tidak sendirian. Ia tersenyum, menatap ke depan. Tidak kali ini. Cahaya biru dan merah bertabrakan di langit, membentuk simbol dua naga yang saling berhadapan. Badai mulai turun lagi di dunia manusia, menandai dimulainya era baru. Era di mana manusia dan dewa tidak lagi terpisah. Dan satu nama menjadi legenda, Li Mu Chen, keturunan naga terakhir.